Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat wa rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam ini dengan pelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam kitab kecil ini berisi 40 hadis. Dan para ulama banyak yang mensyarahnya, baik dalam bentuk penjelasan yang luas atau dalam bentuk catatan-catatan kaki. Bahkan sebagian ulama ada menambah di akhirnya 10 hadis sehingga jumlahnya menjadi 50. Ala kulli hal, dengan metode mengumpulkan hadis-hadis, ada yang 40, ada yang 100 dan seterusnya, adalah merupakan metode yang telah ditempuh oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ada hadis-hadis yang memberikan anjuran akan hal tersebut, namun hadis-hadis itu tidak sampai pada derajat yang sahih, atau paling kurang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Seperti dalam hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari perkara agama, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Atau
Begitu pula seperti dalam hadis-hadis yang semakna. Ala kulli hal, menghafal hadis dan menyampaikannya, mengajarkannya mempunyai keutamaan yang sangat besar. Telah datang dalam hadis-hadis yang sahih anjuran akan hal tersebut. Sebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan wajah seorang hamba yang mendengar hadisku lalu dia menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya orang yang menghafal hadisnya dan menyampaikannya dengan doa yang luar biasa. Naddarallahu imra'an, semoga Allah membaguskan wajahnya. Naam. Adapun Al-Imam An-Nawawi sendiri, beliau seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Pandangan-pandangan fikihnya itu merujuk kepada madhab Syafi'iyah. Beliau terkenal sekali dengan kealimannya, walaupun beliau wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 45 tahun kurang lebih. Tetapi karangan-karangan beliau luar biasa, sangat banyak. Beliau punya karangan Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Beliau punya karangan Syarah Al-Muhadzab dalam fiqh Syafi'i. Beliau punya karangan Riyadhus Shalihin. Beliau juga punya karangan Minhajut Talibin juga dalam fikih Syafi'i, dan seterusnya. Banyak sekali karangan-karangan beliau. Nah, salah satunya ini Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita masuk pada hadis-hadisnya. Hadis yang pertama ya, dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau rahimana wa rahimahullah, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Abu Hafs adalah nama kunyah dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara khulafaur rasyidin, termasuk di antara khulafaur rasyidin. Masa pemerintahan beliau itu kurang lebih 10 tahun beberapa bulan. Beliau pertama adalah khalifah pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Jadi gelar
panggilan Amirul Mukminin itu belum ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hanya masih dipanggil dengan Khalifah Rasulullah. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat, tampuk kekuasaan dipegang oleh Umar ibn al-Khattab, maka pada zaman beliaulah dikenal istilah Amirul Mukminin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar ibn al-Khattab, beliau jadi khalifah itu atas penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jadi waktu Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, itu beliau mengumpulkan para sahabat dan beliau memanggil Umar ibn al-Khattab dan menunjuk beliau sebagai pengganti. Lalu diumumkan oleh Abu Bakar kepada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan para sahabat pun menerima keputusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab pada masa pemerintahannya terjadi banyaknya futuhat, banyaknya penaklukan-penaklukan. Peperangan-peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai beliau menaklukkan Persia, ya. Beliau kekuasaannya, pasukannya sampai dikirim ke Palestina, dan bahkan beliaulah yang menerima kunci kanisah gereja tua dari para pendeta di Palestina tersebut. Dan seterusnya terjadi penaklukan. Wilayah kaum muslimin semakin diperluas di zaman pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau juga terkenal dengan keadilannya, dan beliau orang yang pertama meletakkan memberikan upah kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari harta Baitul Mal. Jadi digaji setiap bulannya, diberikan tunjangan oleh negara kepada para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Kata Umar bin al-Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. yakni amalan-amalan manusia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya.
sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang, masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang memiliki apa yang dia niatkan. yakni dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Besar kecilnya pahala yang dia dapatkan sesuai dengan besar kecilnya kuatnya niatnya dalam melakukan amalan tersebut. Naam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan Allah dan Rasul, yakni hijrah itu asalnya adalah dia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah, dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara bahasa ya. Adapun secara istilah adalah hijrah itu berpindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan kepada tempat yang penuh dengan keimanan dan kebaikan dalam rangka menyelamatkan agama. Dalam rangka menyelamatkan agama. Kalau orang dia tinggal di satu tempat, di tempat itu banyak sekali kemaksiatan, kemungkaran, dan bahkan dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Maka dia diwajibkan untuk pindah dari tempat tersebut ke tempat lain yang dia bisa menjalankan agamanya dengan baik. Nah, itu namanya apa? Hijrah. Namanya hijrah. Nah, barang siapa yang berhijrah, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu semata-mata untuk Allah dan Rasul, yakni untuk menyelamatkan agamanya, untuk beragama dengan baik, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia maksudkan. Jadi misalnya seorang dia pindah dari suatu tempat ke tempat lain, itu bukan untuk menyelamatkan agama, tetapi karena supaya peluang-peluang bisnisnya lebih bagus. Misalnya dia tinggal di sini, dia berdagang kurang bagus, kemudian ada tempat lain yang peluang bisnisnya lebih bagus, dia pindah ke sana. Maka pindahnya dia itu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia atau untuk menyelamatkan agama? Untuk mendapatkan dunia. Atau dia pindah ke suatu tempat karena memang di sana ada seorang wanita yang hendak dia nikahi dengan syarat bahwa dia harus pindah ke situ misalnya. Lalu dia pindah ke sana. Maka ini artinya berpindahnya dia atau hijrahnya dia itu bukan untuk Allah dan Rasul. Tapi hijrahnya dia itu untuk dunia. Untuk mendapatkan urusan dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia maksudkan, apa yang dia tuju. Nah, sebelum kita jelaskan hadis ini, di sini kata Imam Nawawi,
Rawahu imamul muhadditsina. Sini muhadditsain. Salah cetak ini. Harusnya muhadditsain. Rawahu imamul muhadditsaini. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis. Kalau muhadditsina itu nanti maknanya para ahli hadis. Tapi di sini al-muhadditsain oleh dua ahli hadis. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, atau sering dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Kadang-kadang ada orang dia mau kasih nama anaknya dengan nama-nama imam-imam, nama-nama ulama. Ya, dia kasih nama anaknya Bukhari. Ya, ini keliru. Keliru. Kenapa? Karena Bukhari itu adalah penisbatan kepada tempat Bukhara. Jadi Bukhari artinya orang Bukhara. Tehoru, Tehori, ya itu orang Tehoru. Ya, jadi salah dia. Atau kasih nama Albani. Ya, dia inginkan bahwa nama anaknya itu namanya nama Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, dia katakan namanya itu dia kasih nama Albani. Salah. Itu nisbat ke tempat. Nah, kalau dia pengen bernama dengan namanya Imam Bukhari, ya harusnya dia kasih nama Ismail. Karena namanya Imam Bukhari itu Ismail. Muhammad bin Ismail. Ya. Namanya Imam Bukhari itu Muhammad, nama bapaknya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Nama kabilahnya Mughirah, Al-Mughirah. Maka disebut namanya Imam Bukhari itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail apa? Bin Ibrahim Al-Mughirah. Nah. Kemudian yang kedua siapa? Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi an-Naisaburi. Yaitu Imam Muslim, lebih dikenal dengan nama Imam Muslim. Imam Muslim itu Abul Husain. Nama kunyahnya Abul Husain. Nama yang sebenarnya, nama aslinya Muslim bin Hajjaj. Bapaknya namanya Al-Hajjaj. Bin Muslim Al-Qushairi an-Naisaburi. Naisabur, dia berasal dari Naisabur. Naisabur itu suatu tempat ya. Nama tempat. Fi sahihaihima alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Kata Imam Nawawi, ya mereka dua imam ahli hadis ini meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahih keduanya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Yang mana dua kitab itu adalah dua kitab yang paling sahih. Ya, dua kitab yang paling sahih. Jadi kitab-kitab hadis itu ada kitab-kitab yang paling sahih, yaitu namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu disepakati oleh para ulama ya. Nah, Ustadz, kalau begitu sahih itu apa? Yaitu pelajaran ilmu hadis. Nanti perlahan-lahan antum akan paham atau nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas secara singkatnya maksud Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu. Ya. Tapi beliau sebutkan nama aslinya, nama panjangnya. Nah, baik, kita lihat ya. Di sini ada hadis ini ya. Hadis ini ada luar biasa sekali.
Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, kalimat ini kalimat yang luar biasa. Maka para ulama mengatakan hadis ini adalah merupakan salah satu pondasi Islam. Hadis ini merupakan salah satu pondasi Islam. Ya, di mana agama Islam ini dalam syariat-syariatnya itu berporos atau berputar pada beberapa hadis. Ya, salah satunya hadis ini. Salah satunya hadis ini. Jadi ada 4 hadis yang kalau kita lihat secara umum itu seluruh syariat Islam ini berporos padanya. Yang pertama hadis tentang niat. Yang kedua hadis tentang halal haram, yaitu innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Yang ketiga apa? Hadis tentang zuhud, yaitu izhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah pada perkara-perkara yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Yang ketiga, yang keempat apa? Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan sempurnanya Islam seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kalau kita lihat-lihat memang porosnya kebaikan Islam itu ada pada 4 hadis ini. Ada pada apa? 4 hadis ini. Yaitu apa? Lurusnya niat, meninggalkan perkara syubhat, zuhud dalam kehidupan dunia, dan tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka di antara poros kebaikan seseorang yang terletak pada 4 hadis, salah satunya adalah hadis niat. Salah satunya adalah hadis niat. Yaitu hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, permasalahan yang kedua dalam hadis yang mulia ini adalah bahwa seluruh amalan itu dikaitkan dengan niat. Besar kecilnya pahala itu dikaitkan dengan besar kecilnya niat orang itu. Besar kecilnya niat orang itu. Maka kita katakan di sini, yang dimaksudkan dengan seluruh amalan itu apakah tanpa ada pengecualian? Jadi maksudnya amalan apa saja yang dilakukan itu harus ada niat. Karena dia diberikan balasan sesuai dengan niat. Maka kalau dia beramal tanpa adanya niat, berarti tidak diberikan balasan. Misalnya ada orang dia sholat, tapi dia tidak bermaksud untuk sholat. Dia hanya lakukan gerakan-gerakan sholat saja. Maka dia mendapatkan pahala sholat apa tidak? Tidak. Ada orang dia berpuasa, tapi dia tidak bermaksud berpuasa itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia hanya maksudkan diet. Puasa itu supaya dia diet. Maka dia dapatkan pahala puasa apa tidak? Tidak. Maka dari itu kita katakan amalan-amalan itu tergantung dari niat. Begitu juga orang mandi. Seorang dia mandi. Kalau mandi hanya sekedar tujuannya supaya bersih saja, maka itu kebiasaan. Dia dapat pahala atas mandi itu apa tidak? Tidak dapat pahala. Tapi kalau dia mandi itu dengan maksud supaya mengangkat hadas, ya dia mandi itu mandi wajib, maksudnya mengangkat hadas dari dirinya, maka dia dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Nah, begitu juga ada orang dia wudu. Dia wudu tapi dia tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya sekedar supaya dingin saja karena terlalu panas, atau mungkin dia lihat tangan-tangannya sudah kotor, ya dia wajahnya kotor. Maka dia berwudu, lakukan gerakan wudu dari pertama sampai terakhir. Tapi tanpa ada niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dalam melakukan perbuatan itu.
Maka dia dapat pahala wudhu apa tidak? Dia dapat pahala wudhu. Inilah yang dimaksudkan dengan innamal a'malu bin niat. Amal-amal itu tergantung dari niat. Maka terkadang ada suatu perbuatan-perbuatan kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau dia punya niat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kebiasaan itu berpahala, menjadi ibadah. Misalnya ada orang makan. Makan itu kan kebiasaan, adat orang. Makan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan seterusnya. Tapi kalau dia makan dengan niat supaya tubuhnya kuat, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya berpahala atau tidak? Berpahala. Ya. Maka ini kita katakan bahwa niat itu bisa membawa seseorang yang melakukan amalan-amalan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan bernilai pahala di sisi Allah. Begitu juga tidur misalnya. Tidur itu hanya kebiasaan. Ya bukan ibadah. Tapi kalau seorang dia tidur di siang hari dengan maksud supaya malam hari dia bisa bangun segar melakukan sholat malam, maka jadi pahala apa tidak tidurnya? Jadi pahala. Ya, jadi pahala. Pertanyaan, apakah semua amalan itu mengharuskan adanya niat? Semua amalan mengharuskan adanya niat? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ada amalan-amalan tertentu yang tidak mengharuskan adanya niat. Tidak dipersyaratkan adanya niat. Seperti amalan apa? Membersihkan najis. Kalau kita injak kotoran najis, lalu kita jalan aja, jalan, maka permukaan tanah yang lain itu membersihkan najis yang ada di sandal kita sampai dia sudah hilang najis itu. Nah, najis itu sudah tidak ada lagi. Maka kita dianggap telah membersihkannya apa belum? Dianggap telah membersihkannya. Oh tadi saya tidak niat untuk membersihkannya. Iya memang karena dalam membersihkan najis itu tidak perlu adanya niat. Ya. Paham ya? Padahal membersihkan najis itu termasuk ibadah apa tidak? Termasuk ibadah. Karena dia merupakan syarat sahnya sholat. Merupakan syarat sahnya sholat. Nah. Kemudian niat itu membedakan kebiasaan dari ibadah. Maka dari itu para ulama mengatakan begini. An-niyatu tumayyizul ibadata anil adat. Niat itu membedakan mana perbuatan-perbuatan yang termasuk ibadah dan mana perbuatan-perbuatan yang termasuk adat, kebiasaan. Seperti tadi yang Ustadz katakan, mandi itu kalau tidak ada niat untuk mengangkat hadas ya dia jadi kebiasaan saja. Kebiasaan. Tapi begitu ada niat untuk mengangkat hadas maka dia jadi ibadah. Maka an-niyatu tumayyizul ibadata anil adat. Kaidahnya begitu. Kalau begitu Ustadz niat, bicara tentang niat. Niat itu apa sih? Niat itu sebenarnya apa? Niat itu kata para ulama al-qasdu, secara bahasa al-qasdu. Niat itu tujuan, maksud. Jadi kalau seseorang itu dia bermaksud, bertujuan melakukan suatu perkara, maka kita katakan itu dia berniat. Itu dia apa? Berniat. Contoh konkretnya begini. Ada satu orang dia sembunyi di bawah jendela rumah orang sambil dia intip-intip ke dalam. Ya. Lalu kita lihat dia dari jauh. Loh, orang itu di sana lakukan apa? Kita katakan, oh, orang itu niat mau pencuri itu. Ya. Kita katakan dia niat mau pencuri. Pertanyaannya, kenapa kita katakan dia niat mau pencuri? Apakah kita dengar dia baca niatnya? Tidak. Tapi kita lihat gelagatnya, maksudnya, kehendaknya, ingin melakukan perbuatan apa? Pencuri. Begitu. Maka niat secara bahasa adalah al-qasdu. Tujuan. Tujuan, maksud. Jadi ketika seorang dia bermaksud melakukan suatu amalan, maka itu sudah namanya niat. Namanya niat. Tapi kalau secara istilah, secara bahasa, secara istilah, niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadah tuqarriban ilallah. Keputusan hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Keputusan hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang dimaksudkan dengan apa? Niat. Itu yang dimaksudkan dengan
Niat. Jadi kalau ditanyakan Ustadz, kalau begitu apakah niat itu wajib kita baca dalam lafadz kita? Misalnya aku niat mau sholat maghrib 3 rakaat. Sholat ini wajib karena Allah. Atau saya niat berpuasa besok hari sebagai suatu kewajiban karena Allah. Maka kata para ulama, tidak harus demikian. Tidak harus memaksakan diri untuk membaca atau melafadzkan niatnya di lisannya. Nah, ini perbuatan takalluf. Perbuatan takalluf. Perbuatan memberat-beratkan diri. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz saya mau lakukan sholat ini tapi saya tidak tahu apa niatnya. Maka kita katakan ya niatnya di dalam hatimu itu ketika engkau maksud untuk mau lakukan ibadah itu ya sudah itu niatnya. Kalau yang dimaksudkan bahwa saya tidak tahu bagaimana baca lafadz niatnya, maka kita katakan tidak perlu harus yang demikian. Karena itu namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Ya. Beratkan diri. Nah. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini maksudnya dari sisi pahala, dari sisi pahala. Maksudnya apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ai annahu la yuthabu indallahi illa idza kanat niyyatuhu lillah. Fa in kanat niyyatuhu li ghairillahi fa innahu laisa lahu thawabun indallah azza wa jal. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya seorang itu tidak diberikan pahala oleh Allah kecuali apabila dia itu berniat untuk Allah. Jadi orang dia lakukan suatu amalan, dalam amalan itu dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali kalau dia memang berniat melakukan amalan itu untuk Allah. Kita lihat ya di sini ya, hijrah misalnya. Rasulullah memberikan contoh dengan hijrah. Ada 2 bagian. Bagian pertama Rasulullah katakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul maka dia akan mendapatkan balasan. Ya, dia akan sampai pada niatnya yaitu kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, barang siapa yang dia berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan sampai hijrahnya itu akan sampai kepadanya. Jadi dua-duanya sama-sama hijrah. Sama-sama hijrah apa tidak? Sama-sama. Tapi hijrah yang pertama dia mendapatkan balasan di sisi Allah dengan pahala. Hijrah yang kedua dia tidak mendapatkan balasan di sisi Allah dengan pahala. Dia hanya mendapatkan apa yang dia maksudkan dari dunia yang ingin dia cari. Ya. Maka di sini kita katakan, kata Syekh Shalih Fauzan itu annahu la yuthabu indallahi illa idza kanat niyyatuhu lillah. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali apabila niatnya itu memang untuk Allah. Itu maksudnya. Wa in kanat niyyatuhu li ghairillahi fa innahu laisa lahu thawabun indallahi jalla wa ala. Kata beliau, namun jika niatnya itu bukan untuk Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu beliau bawa ayat, luar biasa sekali ayat yang beliau bawa di sini. Yaitu apa? Surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Kata Syekh Shalih Fauzan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yaitu apa? Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan balasan kepada mereka
terhadap amal-amal yang mereka lakukan itu di dunia. Karena dia dengan amalan yang dia lakukan itu menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan beri dia di dunia itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan oleh Allah. Dia beramal yang dia maksudkan untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan, dan Allah tidak akan rugikan dia di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Lalu kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat bagian lagi di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Ya karena bagian mereka sudah dikasih di dunia. Karena dia beramal untuk mendapatkan dunia. Ya, dia beramal untuk mendapatkan dunia, maka Allah kasih apa yang dia maksudkan itu, apa yang dia niatkan itu. Allah berikan kepada dia di dunia yang dia niatkan, dan Allah tidak rugikan dia di dunia. Tapi apakah di akhirat dia dapatkan pahala juga atas amalan itu? Dia tidak dapat pahala atas amalan tersebut. Ya. Jadi orang yang berbuat riya atau orang yang beramal tetapi ingin mendapatkan dunia bukan untuk mendapatkan pahala, itu dia tidak dapat balasan pahala di hari kiamat. Paham maksudnya? Dia ada orang dia apa namanya? Dia adzan misalnya, dia adzan. Dia adzan tapi dia punya kontrak adzan dengan masjid. Ada suatu masjid, karena orang ini dia adzan bagus, masjid bayar dia. Kamu jadi muadzin di masjid kita. Nah, nanti kamu dibayar, minta bayaran berapa? Dia katakan, ya saya mau dibayar 2 juta 1 bulan. Kalau tidak 2 juta saya tidak mau adzan di situ. Maka pihak masjid katakan, oh tidak apa-apa, kami siap. Kami bayar 2 juta. Asal kamu jadi muadzin di masjid kita. Pertanyaan, orang ini dia adzan untuk mendapatkan pahala apa untuk mendapatkan upah? Mendapatkan uang. Orang ini di akhirat dia dapat pahala atas adzannya apa tidak? Tidak begitu maksudnya. Paham ya? Baik. Inilah maksud dari ayat ini. Yaitu ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat lagi kecuali neraka, karena amal-amalnya sudah dibalas di dunia dengan maksud dunia yang dia inginkan. Nah, itu sudah dikasih dan tidak tersisa lagi di akhirat. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka apa? Gugurlah amal-amal yang dia lakukan itu, dan sia-sialah apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunianya. Maka ini bahaya ya, inilah bahayanya orang yang beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Maka sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah katakan begini, idzal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Apabila dunia itu sudah dikejar dengan amalan akhirat. Ada orang dia beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka pada saat itulah saat yang terjadinya fitnah, dan itulah yang dimaksudkan dengan fitnah akhir zaman. Naam. Taib ilahuna ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis pertama dari kitab Hadits Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.